Halo Sobat Jurnalistik, selamat datang di Ojustik, obrolan jurnalistik asik. Pada episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Hesti selaku Menteri UKM Jurnalistik. Halo, apa kabarnya nih Kak Hesti? Alhamdulillah kabarnya baik. Fani gimana kabarnya baik? Baik Kak. Oh ya, ini kan Kak Hesti Menteri UKM Jurnalistik juga kan, juga jadi mahasiswa semester 4. Itu gimana sih perasaannya, kesibukannya juga? Harus pintar-pintar bagi waktu sih ya, karena apalagi di semester 4 ini udah mulai banyak tugas, banyak project gitu. Terus di sisi lain juga saya kan aktif di organisasi, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Dimana saya kan di sini diamanahi menjadi Menteri UKM Jurnalistik. Pasti saya juga harus memikirkan kan, kayak UKM Jurnalistik itu harus tetap berjalan, tetap hidup, makanya kayak proker-prokernya tuh harus berjalan seperti itu sih. Jadi kayak pintar-pintar bagi waktu aja. Cukup sibuk ya. Cukup sibuk betul. Momen terkesan menjadi menteri itu gimana Kak Hesti? Jujur momen terkesan itu pas proker pertama, itu pas pelantikan UKM Jurnalistik itu, pelantikan anggota baru itu cukup mengesankan sih untuk saya, karena itu proker pertama ya di periode saya. Jadi kayak setelah proker itu selesai, saya merasakan kayak lega gitu. Jadi itu cukup terkesan sih buat aku sih gitu. Kita juga pengen tahu Kak, UKM jurnalistik itu gimana sih? Apa aja yang dibahas, terus apa aja sih yang dipelajari seperti itu? Oke, ini mungkin buat teman-teman di luar sana ya. Jadi UKM Jurnalistik ini tuh salah satu UKM yang penting menurut aku di kampus gitu kan. Karena kita secara tidak langsung itu dituntut ataupun diberikan tugas untuk meliput berita gitu. Kayak setiap event ataupun setiap kegiatan di kampus tuh kita meliput gitu kan. Jadi cukup penting ya, karena sumber informasi kampus tuh dari UKM Jurnalistik gitu sih. Untuk divisinya itu ada apa aja sih Kak di dalam jurnalistik itu? Kalau di UKM Jurnalistik divisinya tuh ada divisi reportase, ada divisi desain grafis, terus ada divisi media sosial, dan divisi media cetak. Jadi tiap-tiap divisi ini tuh memiliki tugasnya masing-masing. Jadi program kerja di UKM Jurnalistik itu tersusun gitu. Kayak misalkan peliput berita nih teman-teman. Sebenarnya untuk peliputan berita tuh setiap anggota UKM Jurnalistik itu memiliki hak untuk latihan meliput berita gitu. Tapi nanti misalkan untuk pengolahan beritanya, kalau teman-teman merasa kesulitan, nanti bakal dibantu sama teman-teman dari dari reportase, dari divisi reportase untuk pengolahan berita. Nanti dari divisi reportase bakal di-up ataupun dikirim ke pimret, ke pimpinan redaksi untuk direvisi gitu. Setelah sampai di pimpinan redaksi, nanti kita juga dilihat sama menteri ataupun ketua. Nanti kalau udah di ACC sama kita semua, nanti lanjut ke divisi desain grafis untuk diedit di template gitu. Nah nanti kalau sudah langsung ke sosial media untuk di-up di sosial medianya UKM Jurnalistik. Ada website sama ada IG gitu. Nanti beritanya di-up di situ. Terus kalau untuk divisi terakhir ini media cetak ini beliau ya, mereka teman-teman yang mengurus mading kayak mungkin kurang lebih 3 bulan sekali madingnya di-upgrade gitu sama berita-berita terbaru. Terus nanti di akhir periode nanti bakal mereka tuh bikin buku, kayak kegiatan kita selama 1 periode tuh dibikin buku sama si anak-anak media cetak ini gitu. Jadi cukup jelas lah jobdesknya dari tiap-tiap divisi UKM Jurnalistik ini gitu. Lah untuk podcast ini nih proker dari jurnalistik atau memang diadakan di acara tertentu saja Kak? Kalau podcast ini, Ojustik ini ya teman-teman, ini salah satu prokernya UKM Jurnalistik yang terbaru ya di periode ini, karena kita ingin mencoba hal baru. Kayak mungkin pertama kita ingin mengasah keterampilan dan skill dari anak-anak anggota UKM Jurnalistik sendiri. Selain itu kita juga ingin menyebarkan informasi dengan cara yang baru gitu. Karena dari kemarin kan kita menyebarkan informasi untuk berita tuh lewat tulisan berita itu di IG ataupun di website gitu kan. Nah kita ingin pakai metode atau cara yang baru itu lewat podcast ini, dan ya semoga aja sih bisa diterima dengan baik ya sama teman-teman di luar sana gitu. Tujuan terbentuknya podcast ini itu gimana Kak? Kak Hesti kan selaku menteri itu tujuannya seperti itu. Baik, kita
membentuk podcast ini sebenarnya dengan tujuan seperti yang tadi sudah saya singgung ya, buat menyebarkan informasi. Kembali lagi tugasnya UKM Jurnalistik kan menyebarkan informasi dan berita gitu kan. Tapi dengan podcast ini kita ingin mencoba hal baru aja sih, cara untuk menyebarkan informasi ke teman-teman itu gitu. Harapan dari Ojustik ini untuk kedepannya itu gimana? Harapannya ya semoga berita ataupun informasi dari yang kita buat ya, dari yang kita sampaikan ke teman-teman semoga bisa tersampaikan dengan baik gitu aja sih. Dan ini kan kita bentuk dalam konsep yang sederhana ya, kayak narasumber nanti yang bakal kita undang pun kayak teman-teman dari teman-teman menteri, teman-teman mahasiswa lain gitu. Kayak kita di sini sharing-sharing berbagi pengalaman ataupun informasi yang bisa bisa dibagikan lah ke teman-teman di luar sana gitu aja. Terima kasih untuk Kak Hesti sudah datang jadi narasumber yang pertama di Ojustik. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman anggota Ojustik juga. Oke, pesan dan kesannya ya. Kesannya senang. Kalau pesannya buat teman-teman semua di luar sana ya, teman-teman mahasiswa lainnya, teman-teman Ojustik di sana, di luar sana, jangan lupa pantengin terus program-programnya kita, podcast-podcastnya kita, karena kita bakal membawakan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa pantengin terus podcastnya UKM Jurnalistik, pantengin di IG-nya Jurnalistik bisa, sama di YouTube-nya bisa. Iya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe nih di YouTube ya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman. Terima kasih untuk Kak Hesti udah datang di episode pertama ini. Juga untuk teman-teman Ojustik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.